Dua anggota DPRD Medan terlibat keributan di kamar mandi kantor DPRD Medan, Sumatera Utara. Wakil rakyat bernama David Roni Ganda Sinaga dan Dodi Robert Simangungsong bertengkar usai rapat yang digelar Komisi 3 DPRD Medan. Dalam video yang viral di media sosial ini, keduanya terlibat adu mulut dan ditenangkan oleh pihak security. Keributan keduanya dipicu ketersinggungan Dodi Robert lantaran David sering memanggil nama Dodi yang sama dengan nama salah satu stafnya. Hal itu membuat Dodi mendatangi David di kamar mandi dan keduanya pun terlibat adu mulut. Suara letusan tembakan menggema dalam penyergapan penyelundupan narkoba jenis sabu oleh tim gabungan Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dan Satuan Patroli Jalan Raya di Telantas Polda Lampung di gerbang tol Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, Lampung. Petugas menyergap mobil yang dikendarai oleh dua orang pelaku. Petugas harus menutup sementara arus lalu lintas untuk mengamankan barang bukti dan tersangka. Dalam penggeledahan, petugas menemukan 15 bungkus sabu dengan total berat 15 kg. Dua tersangka yang berasal dari Aceh diamankan untuk proses hukum lebih lanjut. Operasi ini hasil pengembangan terkait adanya pengiriman narkoba ke Provinsi Lampung. Penyergapan merupakan bagian dari upaya pengamanan menjelang operasi Ketupat Krakatau 2025 untuk memastikan jalur transportasi tetap aman dari peredaran narkotika. Kasus ini tengah dikembangkan oleh BNNP Lampung untuk mengungkap jaringan yang lebih luas dalam peredaran narkoba di wilayah Sumatera. Dari Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Andres Afandi, Ainus melaporkan. Kepada almarhum Bribtu Anumerta Muhammad Galid Surya Ganda. Hormat saja. Jenazah Bribtu Muhammad Galid Surya Ganta, salah satu anggota polisi yang gugur dalam tugas saat penggerebekan arena judi sabung ayam, dimakamkan secara kedinasan kepolisian di TPU Waikandis, Tanjung Senang, Bandar Lampung. Pihak keluarga yang menghantarkan almarhum ke tempat peristirahatan terakhirnya tak kuasa menahan tangis. Mereka sangat kehilangan sosok ceria dan penyayang seperti Muhammad Galid. Usai dimakamkan, pihak keluarga berencana mengadakan pengajian di rumah duka. Sebelumnya, Kapolda Lampung, Irjen Helmi Santika, sempat menemui keluarga polisi yang gugur untuk menyampaikan duka cita. Usai menemui keluarga, Kapolda Lampung mengatakan saat ini penyelidikan terus dilakukan hingga kasus terungkap. Antara kami dengan Korem dan Denpom saling melengkapi informasi dan lain sebagainya. Kegiatan ini kami lakukan secara bersama-sama atau joint investigasi untuk bisa membuat terang peristiwanya, kemudian nanti mengarah kepada siapa pelakunya. Sementara itu Komandan Korem 043 Garuda Hitam, Brigjen Rikas Hidayatullah, mengatakan proses investigasi dilakukan bersama dengan Polda Lampung dan akan digelar secara transparan. Jadi kami pastikan hasil investigasi pertama nanti akan sangat transparan. Apabila memang ada indikasi atau memang terbukti, nanti akan kita proses sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Tapi mohon waktu, bersabar, karena sampai dengan sekarang kita akan melanjutkan investigasi ini. Sebelumnya 3 anggota polisi gugur yakni Ibtu Lusianto, Bribka Petrus, dan Bribda M. Galib saat penggerebekan arena judi sabung ayam di Kecamatan Negara Batin, Waikanan. Ketiganya tewas setelah ditembak oknum anggota TNI yang diduga pemilik arena judi sabung ayam. Dari Lampung, tim liputan melaporkan. 400 WNI yang menjadi korban eksploitasi penipuan daring di Myanmar dipulangkan ke tanah air. Kedatangan ratusan korban di Bandara Soekarno-Hatta Selasa pagi disambut oleh sejumlah menteri, di antaranya Menteri Luar Negeri, Menko Polhukam, Wamendagri, dan dari Polri. Para WNI yang berhasil dievakuasi dari Myanmar tersebut berasal dari 21 provinsi. Sebagian besar dari Sumatera Utara, Bangka Belitung, Jawa Barat, Jakarta, dan Sulawesi Utara. Sebelum dipulangkan ke kampung halamannya, selama 3 hari para WNI berada di asrama haji dan akan mendapatkan bantuan logistik, layanan kesehatan, program pendampingan psikologi. Selama 3 hari tersebut akan melakukan asesmen lanjutan terhadap para korban tersebut guna memastikan apakah
mereka semuanya memang korban atau mungkin sebagian ada juga indikasi pelaku dan sebagainya. Rencananya Rabu pagi, 154 WNI diseberangkan dari Miyawadi, Myanmar ke kota Mayasot di Thailand dan akan tiba di tanah air dari Thailand pada Rabu pagi. Tim Liputan iNews melaporkan. Niat pemerintah untuk mempekerjakan kembali eks-karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk tidak lama lagi akan terwujud. Diinformasikan 5.000 eks-karyawan PT Sritex sudah menaikkan kontrak kerja setelah PT Sritex mendapatkan satu investor baru. Hal ini juga dibenarkan oleh Yasierli, Menteri Ketenagakerjaan saat mendatangi PT Sritex di Sukoharjo, Jawa Tengah. Dalam kunjungan kerja itu, Yasierli memastikan pemenuhan hak-hak pekerja yang terdampak akibat pilotnya Sritex Group. Melanjutkan bisnis PT Sritex Group dan juga tidak terlepas dari peran tim kurator yang telah membuka kesempatan bagi investor yang berminat untuk mengaktifkan kembali operasional perusahaan, sehingga dengan sendirinya terbuka juga peluang kesempatan bagi eks pekerja Sritex Group untuk bekerja. Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo, Sumarno menyampaikan akan ada ribuan eks pekerja PT Sritex yang berpotensi kembali dipekerjakan. Kemarin laporan dari calon investor ini 5.000 untuk tahap pertama, kemudian nanti akan selanjutnya dilakukan perekrutan selanjutnya. Meski sudah diketahui kesepakatan bekerja, namun belum diketahui kapan eks-karyawan PT Sritex akan mulai bekerja kembali. Dari Sukoharjo, Januar, iNews melaporkan. Komisi 1 DPR RI menyepakati rancangan Undang-Undang RUU TNI dibawa ke sidang paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang. Kesepakatan ini diambil dalam rapat pleno RUU TNI antara Komisi 1 DPR RI dan pemerintah yang digelar Selasa siang. Selanjutnya rapat paripurna untuk mengesahkan RUU TNI akan digelar Kamis depan. RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI untuk dibawa pada pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang. Perubahan Undang-Undang TNI ini mencakup perpanjangan usia dinas keprajuritan, penambahan kementerian atau lembaga yang bisa diduduki prajurit aktif menjadi 15 instansi, serta operasi militer TNI di luar perang. Tim Liputan melaporkan. Wakil Ketua DPR RI Supmi Dasko Ahmad langsung mendatangi Bursa Efek Indonesia di tengah-tengah anjloknya indeks harga saham gabungan IHSG hingga 6%. Turunnya indeks harga saham gabungan yang menyentuh angka 6% menyebabkan Bursa Efek Indonesia langsung melakukan penghentian perdagangan sementara. Kedatangan Supmi sebagai bentuk dukungan ke pelaku pasar agar tetap tenang serta meminta pemerintah mengambil langkah cepat dan tepat agar pasar saham kembali meningkat. Kami pada hari ini melakukan kunjungan untuk support dan meyakinkan kepada pasar untuk tetap tenang. Kami akan mendukung pemerintah untuk hadir dan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu dalam tempo yang cepat-cepatnya untuk mengembalikan pasar supaya stabil. Supmi juga merespon rumor yang mengaitkan penurunan IHSG terjadi lantaran beredarnya isu Menkyu Keuangan Sri Mulyani mundur dari kabinet. Menurutnya itu tidak benar. Sementara itu Menteri Keuangan Sri Mulyani akhirnya buka suara menjawab isu mundur dari kabinet Merah Putih Prabowo Gibran yang ramai belakangan ini. Sri Mulyani menegaskan saat ini ia tetap fokus bekerja menjalankan tugas dan kepercayaan Presiden Prabowo untuk mengurus keuangan negara. Sampai sekarang saya tetap fokus menjalankan tugas negara, kepercayaan Presiden untuk mengelola APBN dan keuangan negara secara profesional. Ini untuk menegaskan terhadap berbagai rumor mengenai posisi Menteri Keuangan.
Kabar mundur bukan hanya menerpa Sri Mulyani, tapi juga Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Namun Airlangga membantah isu tersebut dan menyebutnya hoax. Jadi pertama, saya tetap bekerja, konsentrasi bekerja, dan tidak ada rencana mundur. Airlangga juga membantah jika Menteri Keuangan Sri Mulyani akan mundur dari kabinet. Ia mengaku sudah berkomunikasi dengan Sri Mulyani mengenai kabar tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. MD tentu tidak menyangka tidur nyenyaknya harus berakhir saat anggota kepolisian Polda Metro Jaya membangunkannya dan melakukan penangkapan Selasa dini hari. MD ditangkap di rumahnya di kawasan Kelapa Gading karena terlibat aksi penjamretan di Jalan Gang Salon, Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara hari Minggu lalu. Rekan MD, yaitu ER, juga ditangkap saat tidur di rumahnya di kawasan Koja di hari yang sama. Kedua pelaku terekam kamera pengawas melakukan penjamretan sebuah ponsel dari tangan seorang bocah. Kedua pelaku yang mengendarai motor langsung tancap gas usai melakukan aksinya meski sempat diteriaki korban. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti ponsel hasil rampasan dan 1 unit sepeda motor yang digunakan untuk beraksi. Kedua pelaku kini menjalani pemeriksaan di Subdit Resmob Polda Metro Jaya untuk kepentingan penyelidikan. Penjaga warung Madura melawan perampok berselfie dengan samurai di Jawa Timur. Sontak pelaku lari kocar-kacir setelah penjaga warung mengeluarkan samurai dari balik warungnya. Penjaga warung pun terlihat kembali untuk menutup warung dan mengejar pelaku. Peristiwa percobaan perampokan juga terjadi di Kabupaten Sukoharjo. Seorang pria tak dikenal masuk ke konter ponsel dan menyerang korban dengan senjata tajam. Pelaku terus mengancam dengan tajam hingga korban terlihat terlempar dari dalam toko sambil meminta ampun. Bagi calon pemudik, terutama pengendara motor, yang akan melakukan perjalanan melintasi Jalan Igusti Ngurah Rai, Bintara Jaya, Bekasi Barat, Jawa Barat, hendaknya lebih berhati-hati. Karena di ruas jalan ini banyak terdapat retakan hingga lubang yang cukup besar. Tak hanya di sebelah kanan, lubang yang sering tertutup air juga terdapat di sebelah kiri. Selain itu, jalan yang menghubungkan antara Provinsi Jakarta dengan Kota Bekasi ini juga terpantau bergelombang sehingga membahayakan pengendara yang memacu kendaraan dengan kecepatan agak tinggi. Menurut warga, sebenarnya di jalan ini sudah sering dilakukan perbaikan dan tambal sulam. Namun diduga akibat intensitas hujan yang tinggi serta kontur tanah yang tak stabil, membuat jalan ini kembali rusak tak lama setelah perbaikan. Iya. Pak, tadinya setengah-setengah. Oh, itu kelihatan lu Pak baru ditambel ya Bang? Baru ditambel, paling ntar begitu lagi, nggak lama lubang lagi. Oh, lubang lagi Bang. Sangat membahayakan nggak Bang? Bahaya banget. Bahaya ya Bang ya? Khawatir juga sih Bang, takutnya kalau malam, kalau jalan Iya. kelihatan. Oh, Kalau malam, malam ya Bang ya? Sering kecelakaan nggak Bang? ya kalau kita ini kadang-kadang ada aja yang kecelakaan. Ada ya Bang ya? Abang sebagai pengguna jalan sini kan sering lewat sini nih Bang? Iya. Khawatir nggak Bang? Ya kalau bilang khawatir emang khawatir semua pasti khawatir. Khawatir ya? Para pengendara yang melintas pun berharap agar pihak terkait bisa segera melakukan perbaikan lantaran Jalan Igusti Ngurah Rai merupakan jalan alternatif utama bagi para pemudik dari Jakarta dan Tangerang selain ruas jalan arteri Kalimalang. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Jelang Lebaran, fenomena toko emas dibanjiri pembeli selalu terjadi. Salah satunya juga terjadi di toko emas yang berada di Pasar Rau, Kota Serang, Banten. Ya, karena tradisi menjaga gengsi saat Idul Fitri belum berubah di sebagian masyarakat. Dan emas menjadi salah satu perhiasan yang seolah wajib dikenakan saat Lebaran. Selain menunjang penampilan, logam mulia juga memperlihatkan tingkat kesuksesan pemakainya. Saat dikonfirmasi, sejumlah pembeli mengaku sengaja membeli emas untuk digunakan saat Lebaran nanti sekaligus sebagai investasi. Beli baru. Beli apa itu? Beli kalung doang, tadi ada cincin sama ada anting di sini. Buat simpenan investasi. Dipakai tapi nggak semua mungkin. Kalau harga emas itu kan nggak stabil ya, jadi dia akan naik terus. Jadi buat investasi cocok sih. Beli emas sedikit ini. Jual apa beli?
jual separuh langsung beli lagi. Buat persiapan apa itu? Buat istri, buat persiapan lebaran. Belajar dari Ramadan tahun sebelumnya, pemilik toko perhiasan akan memajang perhiasan lebih banyak di etalase sehingga pembeli bisa dengan leluasa memilih. Selain itu, biasanya pihak toko akan memberikan souvenir guna menarik pelanggan dan meningkatkan penjualan. Dari Serang, Banten, Maesa Aprianti, iNews melaporkan. Masyarakat bisa mendapatkan potongan berupa diskon tarif tol sebanyak 20% selama periode mudik Lebaran Idul Fitri 2025. Diskon tarif tol Trans Jawa berlaku pada arus mudik dan arus balik Lebaran. Untuk arus mudik, bagi pengguna jalan dari gerbang tol Cikampek menuju gerbang tol Kalikangkung, diskon tarif tol dimulai pada 24 Maret sampai 28 Maret yang dibagi menjadi 2 periode. Periode pertama pada 24 sampai 26 Maret dan periode kedua pada 26 sampai 28 Maret. Sementara untuk arus balik, diskon tarif tol diberlakukan pada 3 April sampai 4 April, kemudian pada 8 sampai 9 April 2025 untuk perjalanan dari gerbang tol Kalikangkung menuju gerbang tol Cikampek Utama. Untuk jasa marga, tadi juga Astra. Jadi sepertinya semua jalur ruas tol ini sudah memberlakukan diskon tarif tol. Selain diskon 20%, jasa marga akan memberikan potongan tarif tol minimal 30% bagi pengguna jalan yang terkena dampak rekayasa lalu lintas selama arus balik Lebaran 2025. Pemirsa, Pasar Tanah Abang masih menjadi primadona bagi masyarakat yang akan berburu baju lebaran khususnya untuk mereka kenakan di Hari Raya Idul Fitri nanti. Nah, saya saat ini berada di salah satu Blok A ya, tepatnya di lantai LG. Melihat sudah ramai sekali, sudah padat sekali ini pedagang yang menjajakan baju lebaran, kemudian juga pembeli yang sudah mulai berburu, melakukan tawar-menawar untuk memenuhi kebutuhan lebaran mereka. Salah satu yang paling diminati adalah gamis wanita jenis katun bordir bolong dengan kisaran harga Rp200.000. Sementara untuk pria adalah baju koko jenis kurta dengan kisaran harga Rp180.000. Kalau untuk tahun ini dia ada di katun bordir bolong. Kalau yang untuk banyak peminatnya ya. Kalau untuk katun bordir bolong sama ceruti plisket itu kita main di harga Rp230. Untuk grosiran kita main di harga Rp200. Selain untuk diri sendiri, pembeli juga bisa berbelanja secara grosir untuk dijual kembali. Mereka memilih berbelanja di Pasar Tanah Abang ini lantaran dinilai lengkap dan beragam, serta harga yang ditawarkan pun cukup terjangkau. Model terbaru, ya baju muslim gamis, ya agak lebih murah, banyak pilihan. Modelnya juga ya dicari sama bahan sih, biar pas sholatnya adem makanya gitu. Strateginya sih nggak ada sih kayak, cuman kayak kalau kita ngelihatnya lihat bahan sih, bahan sama kalau harganya cocok nggak dengan bahannya gitu. Memilih berbelanja di Pasar Tanah Abang karena dinilai Pasar Tanah Abang ini memiliki kelengkapan ataupun juga banyak sekali ragam jenis baju yang ditawarkan di sini. Kemudian juga harganya cukup terjangkau. Dari Jakarta, Hadistia Arifa dan Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Co-CEO MNC Group Angela Tanusudibyo menyambut kedatangan penasihat khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan Nasional Bambang Brojonegoro dan Presiden Direktur Batavia Prosperindo Asset Management Lilis Setiadi. Pertemuan dilakukan menjelang acara Wealth Talks CIMB Niaga yang bertajuk New Leaders Era 2025 Unboxing Global and Local Market Trends di MNC Convention Hall iNews Tower, Jakarta Pusat. Dalam talk show tersebut, salah satunya membahas mengenai peluang ekonomi di tahun 2025 yang dapat bersinergi dengan berbagai program unggulan pemerintah agar tercipta lapangan kerja bagi masyarakat. Karena kita mempunyai pemerintahan baru di Indonesia, maka tahun 2025 ini juga akan diwarnai dengan berbagai macam program baru yang sebelumnya tidak pernah dilakukan dan tentunya menuntut kemampuan dari para penyelenggara negara agar program-program baru tersebut bisa dilaksanakan secara lancar, mulus,
dan yang paling penting bisa memberikan dampak ekonomi yang signifikan, baik dalam penciptaan lapangan kerja maupun di dalam upaya untuk melibatkan para pelaku ekonomi secara lebih menyeluruh. CIMB Niaga Wealth Talks 2025 menghadirkan berbagai pemikiran dari pakar ekonomi nasional guna memberikan wawasan bagi para pelaku usaha dalam menghadapi tantangan di tahun 2025. Dari Jakarta, Wenda Nura, Iriansyah Wahyudi, iNews melaporkan. Pemirsa GTV, semakin mudah mendapatkan informasi terkini dari penjuru negeri. Cukup scan QR Code di layar TV Anda untuk menyaksikan buletin iNews. Saksikan tayangan GTV di mana saja dan kapan saja melalui RCTI Plus. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita malam hari ini. Selamat malam dan sampai jumpa. Thank you.